Puji Tuhan, kita bersyukur buat berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang bulan November, kita sudah ada di minggu terakhir bulan November dengan begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau minggu ini kita bisa beribadah bersama-sama, tentu itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Amin, sidang jemaat. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai minggu terakhir dari bulan November ini, sungguh Tuhan bukan kuat, bukan gagah kami semata, tapi kami tahu kasih karunia Allah yang luar biasa sudah menyertai kami, sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Minggu ini Bapa, kami kembali percayakan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengurapi dan memakai setiap hamba-hamba-Mu, boleh menjadi saluran berkat-Mu yang tercurah. Tuhan juga berkati segenap sidang jemaat-Mu. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan di minggu ini benar-benar kami boleh menikmati perjumpaan pribadi kami bersama-sama dengan Engkau. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu, yang berbeban berat kami boleh menerima kelegaan, bahkan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja beracara dengan leluasa. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan, nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat. Mari kita persiapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan untuk pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kiranya sukacita selalu hadir dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki banyak pergumulan, banyak masalah, banyak rintangan, tantangan, tapi percayalah, dan saya juga percaya bahwa ketika kita memiliki kerinduan yang lebih untuk datang kepada Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Dia melimpahkan segala sukacitanya ke dalam diri kita untuk kita terus dapat memuliakan, menyenangkan namanya. Untuk itu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita diutus untuk dapat berdiri teguh dimanapun kita ditempatkan. Di lingkungan seperti apa kita dipercayakan oleh Tuhan, kita diminta untuk teguh. Jangan pernah goyah, tetaplah setia karena mahkota mulia Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, sekarang waktunya. Katakan kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar Allah, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang
kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Katakan kita diutus. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar Allah, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya menyatakan kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Katakan sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, dan Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota, terlebih mulia, terlebih mulia mahkota tersedia, terlebih mulia, terlebih mulia mahkota tersedia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kitab Korintus mengatakan bahwasannya, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, giatlah terus dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah lelah, karena Allah selalu memberkati kita dan upah kita tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu kita naikkan satu pujian, jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah kami Tuhan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan jangan lelah.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Haleluya. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Kiranya pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan semuanya untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan Tuhan selalu mengingatkan bahwa jangan pernah berhenti bekerja untuk Tuhan. Jangan pernah lelah melayani Tuhan. Jangan gentar, jangan goyah. Berdirilah teguh. Kasih Allah selalu nyata. Kita bisa ajak keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bersama keluargaku, aku mau melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
bagi kami. Gelombang badai hidup pun tidak akan menerpa kami Tuhan. Haleluya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan. Gelombang badai hidup, haleluya, haleluya, haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama-Mu, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu kami ya bersatu mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami sembah Tuhan, kami bersama keluarga kami Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya ada keajaiban-Mu Tuhan. Tiada yang dapat melebihi. Saya ulang. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak hanya menyelamatkan hidup kami, namun hari-hari yang ada dalam hidup kami, Engkau dengan setia menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi penghiburan bagi kami Tuhan. Kalau kami kuat sampai hari ini, bukan semata-mata kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu, karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami benar-benar Tuhan boleh keluar dari dasar hati kami, boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia di dalam Engkau. Kami boleh menjadi jemaat bersama dengan keluarga kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai dan urapi hamba-Mu, boleh menjadi saluran berkat-Mu yang baik. Apa yang menjadi kerinduan Engkau, sampaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh pujian, penyembahan yang begitu menguatkan kita. Biar kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang dengan setia melayani Tuhan. Amin sidang jemaat. Tidak mudah ya
bukan tanpa persoalan, bukan tanpa tantangan. Tapi sekali lagi jangan kita takut saat kita melayani Tuhan, janji Tuhan, Dia yang akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan, judul firman Tuhan saya beri judul tetap teguh. Ya, tetap teguh. Ya, sesuai dengan tema kita di bulan November ini, ya, tetap teguh. Artinya saudara tidak berubah. Ya. Kita tetap setia saat kita melayani Tuhan. Ya. Teguh berbicara juga kepada kita seperti para aparat yang berjaga di pos, ya, berjaga di posnya, tetap ada di posnya. Ya. Mungkin ada huru-hara, mungkin ada ancaman, tetapi aparat yang bertanggung jawab, dia akan tetap di posnya, mempertahankan. Ya. Tempat di mana ia dipercayakan untuk mempertahankan, ya, wilayahnya. Puji Tuhan, ya. Kita kembali kepada tema kita 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang satu perintah. Ya. Satu perintah. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya. Firman Tuhan memerintahkan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah diselamatkan, untuk kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Perintah ini tentu ada satu maksud. Mengapa? Karena di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak rintangan yang membuat kita tidak lagi teguh, yang membuat kita menjadi goyah, yang membuat kita tidak lagi menjadi setia. Tapi firman Tuhan katakan, berdiri teguh, jangan goyah. Kalau firman Tuhan mengatakan hal ini, tentu Tuhan tahu keberadaan kita, anak-anaknya. Amin, sidang jemaat. Tuhan tidak tinggal diam, ya. Ketika Tuhan katakan berdiri teguh, jangan goyah. Coba kita mundur ke ayat sebelumnya. Ayat 57, 1 Korintus 15 ayat 57. Kenapa kita bisa berdiri teguh? Kenapa kita tidak menjadi goyah? Nah, ini kuncinya sidang jemaat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan, ya. Sidang jemaat, kita sudah diberikan kemenangan. Berhasil melampaui rintangan, melampaui masalah, persoalan. Ya. Firman Tuhan katakan kita telah diberikan kemenangan. Bukan kuat, bukan gagah kita. Tetapi oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau firman Tuhan perintahkan saudara berdiri teguh, jangan goyah. Tuhan sudah memberi kemenangan itu kepada saudara dan saya. Bagaimana supaya kita bisa tetap berdiri teguh dan tidak goyah? Satu-satunya cara hanya mengandalkan
Tuhan, hanya memandang Tuhan, hanya memegang, bersandar, berharap sepenuh kepada kekuatan yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdiri teguh berbicara kepada kita tentang setia. Setia atau komitmen kita kepada Tuhan. Ya. Kata setia ini menjadi kunci, saudara. Ya. Setia berbicara tentang tetap, tabah. Ya. Ada godaan, ada rintangan, ada persoalan hidup yang berat menekan hidup kita. Kalau gampangnya, ya sudah, saya menyerah aja. Tapi saudara, setia berbicara tentang tetap. Seperti tadi, aparat yang berjaga di posnya, dia tetap berdiri, dia tetap teguh. Yang berikut, setia berbicara tentang tindakan untuk melakukan sesuatu. Godaan-godaan dunia membuat kita tidak menjadi setia. Tetapi kalau kita ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tindakan untuk melakukan sesuatu artinya tidak pasif, saudara, berusaha. Berusaha dengan sepenuh hati. Yang berikut adalah bentuk dedikasi. Dedikasi sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bukan abal-abal. Bukan ya murahan. Oh, saudara, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Harga saudara dan saya sama seperti harga darah Yesus Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Yang berikut, saudara, setia atau komitmen berbicara tentang kewajiban yang mengikat kepada kita. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, tidak hanya santai-santai hidup di dalam dunia ini, ya. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia. Ya. Ada satu kisah, saudara, seorang petani yang harus mengambil air, ya, di tempat yang cukup jauh. Dia membawa 2 ember, ya, dan ember yang satu itu ada retak, ya, ada bocor dikit, ya. Tetapi sang petani pakai kedua ember itu, setiap kali dia harus ambil air di tempat yang jauh dan dia bawa ke tempat dia bekerja. Satu kali si ember yang bagus, yang gak retak berbicara kepada ember yang retak, aduh kamu tuh sayang sekali, ya. Sampai di tempat air yang ada di dalam kamu paling tinggal 1/4 lagi, ya. Padahal jauh-jauh petani pergi untuk membawa air. Ya. Ember yang retak mulai berpikir, iya ya, aduh saya itu gak ada gunanya kayaknya. Kasihan sekali. Ya. Tapi kok saya masih dipakai, padahal saya sudah retak. Mendengar percakapan itu, sang petani bertanya, kenapa kamu seperti sedih, murung itu? Murung. Ember itu berkata, iya Pak, kayaknya saya nggak ada gunanya. Ya. Saya cuma bisa bawa air paling 1/4 ember saja. Tapi sang petani berkata, besok saya akan tunjukkan kepada kamu satu hal yang mungkin kamu tidak pikirkan. Ya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang kita mungkin berpikir seperti ember yang retak, gak ada gunanya. Seringkali saya mengecewakan,
Saya coba untuk memberikan yang terbaik tapi kemampuan saya begitu terbatas. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Keesokan harinya sang petani kembali membawa kedua ember tersebut. Dia ambil air, kemudian dia tunjukkan kepada ember yang retak. Ya, coba kamu lihat. Ya, saudara perhatikan gambar ini. Kamu lihat di sebelah kiri tempat selalu kita melewati jalan ini, ada apa itu di sana? Si ember melihat, wah banyak bunga-bunga Pak, ya, banyak bunga-bunga, begitu indah. Sebelah kanan nggak ada bunga-bunga. Sang petani katakan, engkau memang ember yang retak, ya, tapi air-air yang tertumpah dari ember sudah membuat tanaman di sebelah kiri menjadi subur, penuh dengan bunga dan begitu indah. Ya, tetaplah setia. Ini berbicara tentang tetap setia. Saudara, saat kita tetap setia, mungkin kita tidak menyadari, ya, tapi kesetiaan kita di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, ada satu hasil yang mungkin tidak pernah kita bayangkan kalau saudara tetap setia di dalam Tuhan. Saudara tahu ini siapa? Bunda Teresa, Ibu Teresa. Ya. Ibu Teresa adalah seorang yang memiliki hati yang luar biasa. Dia datang ke India, ke Kalkuta, untuk melayani orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang sakit kusta, lepra, anak-anak yang terbuang. Ya. Bunda Teresa memberikan kasih sayang kepada mereka. Dia jauh-jauh meninggalkan tempat asalnya untuk pergi ke daerah yang kumuh. Satu kali ada orang berkata, Bunda Teresa, ngapain kamu pergi ke tempat kumuh seperti ini? Kamu mengorbankan banyak hal. Tetapi tahu nggak kamu, di Kalkuta masih banyak orang-orang yang menderita, masih banyak orang-orang yang miskin, masih banyak orang-orang yang terbuang. Apa kamu nggak merasa gagal dalam pelayanan kamu? Bunda Teresa berkata apa? Saya tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang berhasil. Tapi saya dipanggil untuk menjadi seorang yang setia. Dia tetap setia, saudara. Sehingga namanya begitu dikenal oleh banyak orang. Karena kasihnya yang luar biasa. Banyak kali manusia, banyak kali orang-orang hanya mencari menuntut kesuksesan, keberhasilan. Ukurannya apa? Berhasil, sukses, maju, dan luar biasa. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu, apakah kita setia? Ketika kita hanya mencari kesuksesan, keberhasilan, mungkin saudara akan menjadi seorang yang tinggi hati, sombong, angkuh. Ketika kita sudah mencapai segala-galanya. Tapi kalau Tuhan memberikan hati yang setia, saudara akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga kita mau tetap mengiring Tuhan, memiliki komitmen di dalam Tuhan. Ya. Contoh yang luar biasa kita dapatkan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus diutus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang untuk melayani. Dia datang juga untuk menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk keselamatan banyak orang. Ya. Namun saudara, tidak sedikit orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Ya. Bahkan sampai
mereka menyalibkan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, coba kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Setia melakukan tugas yang dipercayakan oleh Bapa di surga. Yesus bisa saja menolak cawan itu ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi dia berkata, kehendak Bapa yang jadi. Yesus setia sampai Bukit Golgota. Disalibkan, mati, dikubur, bangkit pada hari ketiga. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak setia, kita semua adalah orang-orang yang paling malang. Ya, karena kita jauh dari keselamatan, tapi Yesus sudah setia. Jadi yang pertama kita ingat saudara, untuk kita bisa berdiri teguh, jadilah jemaat-jemaat yang setia di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Harus punya komitmen, harus punya dedikasi. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Yang kedua, sidang jemaat kita belajar bagaimana kita bisa berdiri teguh. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kata berseru itu berbicara bukan bicara pelan-pelan. Tapi berseru berteriak. Berteriak. Ya. Dalam keadaan tertentu kita harus berteriak kepada Tuhan. Artinya kita mau memakai segala kesanggupan, kemampuan kita untuk kita benar-benar datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 5. Firman Allah berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan, ya, dalam kesesakan. Tadi saya katakan saat kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bukan tenang-tenang saja, ya. Ada banyak angin ribut, ada banyak cara iblis untuk membuat kita tidak menjadi setia. Iblis coba untuk membuat kita meninggalkan pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang iblis mau supaya kita hidup jauh dari Tuhan. Tapi pemazmur katakan dalam kesesakan. Siapa pernah merasakan kesesakan? Ya. Kesulitan, masalah, persoalan yang begitu menekan, begitu menghimpit seperti kita, membuat kita merasa tidak berdaya, begitu kecil. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Ya, saudara teriak kepada Tuhan, saudara datang kepada Tuhan. Artinya benar-benar kita merindukan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan memberikan satu contoh, satu gambaran bagaimana seorang yang bernama Bartimius, seorang yang buta, ketika Tuhan Yesus lewat di tempat di mana dia biasa berada, Bartimius mendengar ada Tuhan Yesus yang datang, ada Tuhan Yesus yang lewat. Dia mulai berseru, dia mulai berkata-kata, dia mulai berkata, tolong anak Daud kasihani aku, anak Daud kasihani aku. Orang-orang mendengar itu, diam, cicing, stop, jangan bicara. Karena takut mengganggu. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan semakin ditahan, semakin disuruh diam, Bartimius semakin kuat dia berseru, semakin kuat dia berteriak. Dia berkata apa? Tetapi Bartimius semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak menyerah. Dia tidak, ya udahlah, apakah saya ini
hanya pengemis, hanya orang buta, tapi dia memakai kesempatan untuk berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimius. Sidang jemaat, saat kau merasa tertekan, saat kau merasa dalam himpitan dunia yang begitu berat, jangan datang kepada manusia, tapi berseru kepada Tuhan. Amin. Minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Contoh yang kedua, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Firman Tuhan katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika Paulus dan Silas melayani Tuhan, dia mengalami satu tekanan yang luar biasa. Ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dipasung, ya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Paulus dan Silas tidak menyerah. Nah saudara, ini contoh yang luar biasa. Tengah malam, sementara yang lain mungkin berdoa, tidur. Firman Tuhan katakan Paulus bagaimana? Berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lihat, kakinya dipasung, tangannya dirantai, dibelenggu. Tapi saudara, enggak ada yang bisa menahan ketika hamba-hamba Tuhan ini begitu memiliki kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Tengah malam mereka berdoa. Tengah malam mereka menyanyikan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Alkitab katakan, Tuhan membuat gempa yang luar biasa, sehingga setiap belenggu terlepas, engsel-engsel pintu penjara terlepas, ya. Dan Paulus mendapatkan kebebasan, ya. Sidang jemaat, tidak ada cara lain selain kita berteriak, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara, dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan waduh mungkin begitu goyah lutut kita karena hempasan masalah persoalan hidup dalam kehidupan kita. Teriak kepada Tuhan, amin, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa tetap teguh di dalam Tuhan? Hidup mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini jangan kita mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudara, boleh saja saudara memiliki harta yang banyak, deposito yang banyak, usaha yang lagi bagus, maju dan sebagainya, kesehatan yang prima. Saudara, hari-hari ini tidak dapat diandalkan semuanya. Perusahaan tempat kita bekerja, usaha kita enggak bisa kita andalkan selain kita hanya mengandalkan Tuhan. Selain kita hanya mengandalkan Tuhan. Mazmur 118 ayat 6 firman Tuhan katakan apa? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan di pihak kita enggak usah takut. Ya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pemazmur begitu yakin, begitu percaya. Hanya pada Tuhan saja dia mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan satu keamanan yang luar biasa. Ya, saudara, Kisah Para Rasul 2:25 kita tahu, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa, saya kasih merah ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya. Mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ketika kita melihat keadaan sekeliling kita bisa menjadi goyah. Ya.
Kalau kita mendengar hal-hal yang tengah terjadi, kita bisa menjadi goyah. Ya. Bandung sudah merah kembali, wah saudara, kita menjadi goyah. Takut. Ya. Tapi mari kita lebih memandang kepada Tuhan. Lebih hidup kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita melihat masalah yang besar, lutut kita akan menjadi goyah. Tapi marilah kita melihat Allah yang lebih besar dari masalah persoalan yang tengah kita hadapi. Amin. Ketika kita hanya melihat kesehatan kita yang semakin menurun, kita menjadi goyah. Tapi lihatlah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Bapa yang setia. Kita lihat Daud kecil, Goliat begitu besar. Ya, sepertinya dengan mudah saja akan dilalap. Ya. Tapi kita lihat ada yang menyertai Daud jauh lebih besar dari Goliat. Siapa yang menyertai Daud? Allah yang besar. Allah yang besar. Mungkin Goliat begitu menakutkan. Begitu besar, begitu menakutkan, begitu seram. Ya, ngeri. Tapi saudara, saat Daud hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan pakai Daud menjadi alat yang luar biasa. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak menjadi kecewa. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak menjadi goyah. Ketika firman Tuhan katakan, biarlah kita berdiri teguh, tidak menjadi goyah dan tetap setia melayani Tuhan. Ada upah yang menanti saudara. Amin. Ada upah yang menanti untuk mereka yang setia di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 55 ayat yang ke-22, 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita setia di dalam Tuhan. Mari kita mau berteriak kepada Tuhan. Saudara, apapun yang sedang terjadi menimpa dalam hidup kita, biar tidak membuat kita menjadi goyah, tapi kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Setia melayani Tuhan. Jerih payahmu tidak setia, tidak sia-sia. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi mereka yang setia. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang setia. Ada mahkota yang menanti. Biarlah kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang belajar hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan. Kalau kami ada seperti kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang mendengar setiap doa seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mau mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Mungkin masalah persoalan kami begitu besar, ada banyak Goliat-Goliat yang sedang menghadang hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau lebih besar dari segala masalah persoalan yang tengah kami hadapi. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Bartimius berteriak kepadamu. Paulus dan Silas berdoa, memuji Tuhan, mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami. Kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mulai berpikir, saya mau tinggalkan pelayanan, saya mau tinggalkan pengiringan, saya mau duduk diam saja, menyerah. Oh saudara, tidak. Tuhan mau kita tetap berdiri kuat, tegap, setia di dalam Tuhan. Dan ada mahkota kehidupan yang menanti saudara. Puji Tuhan, sidang jemaat, kita sudah diberkati baik melalui pujian, firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan kita. Minggu ini di minggu pertama bulan November,
kita akan bersama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, minimal kita boleh mengingat akan 3 berkat ganda yang ada melalui kematian Yesus di kayu salib. Berkat yang pertama yaitu masa lalu. Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya 2000 tahun yang lalu di kayu salib Golgota untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Masa kini saat kita hidup dalam dunia ini, kita diingatkan melalui kebenaran firman Allah agar hidup kita yang sudah diselamatkan benar-benar boleh menjadi hidup, menjadi saksi bagi Kristus, menjadi saksi bagi dunia. Dan untuk masa yang akan datang, sidang jemaat yang kekasih, melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput gerejanya. Gerejanya adalah saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Amin, sidang jemaat, puji Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita pegang roti di tangan kanan kita yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Kita nyanyikan satu pujian, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sidang jemaat, roti di tangan kanan kita melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, kita pegang cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat berkat Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu kesempatan yang masih kami boleh Tuhan alami Tuhan. Kami bersama-sama dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus melalui perjamuan kudus ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan. Biarlah kami boleh tetap pegang teguh keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Menjadi harta yang sangat berharga. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan anak-anak yang bekerja, yang kuliah, yang bersekolah Tuhan. Berkati Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Shalom.